Mengapa orang baik justru menderita menurut Alkitab? Pertanyaan mengapa orang baik menderita adalah salah satu pertanyaan tertua dan terdalam dalam kehidupan manusia. Banyak orang merasa bingung ketika melihat seseorang yang hidupnya jujur, setia kepada Tuhan, dan berbuat baik kepada sesama justru mengalami penderitaan, penyakit, atau kesulitan hidup. Sementara itu ada orang yang hidupnya tidak benar tetapi tampaknya hidup dengan nyaman. Pertanyaan ini juga muncul dalam Alkitab dan Alkitab memberikan beberapa penjelasan yang menolong orang percaya memahami makna penderitaan. Salah satu contoh paling jelas terdapat dalam kisah kitab Ayub. Ayub adalah seorang yang digambarkan sebagai orang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Namun dalam waktu singkat ia kehilangan harta, anak-anaknya, bahkan kesehatannya. Dari sudut pandang manusia, penderitaan Ayub tampak tidak adil. Teman-temannya bahkan menuduh bahwa ia pasti melakukan dosa besar. Tetapi Alkitab menunjukkan bahwa penderitaan Ayub bukan karena kesalahannya, melainkan bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Kisah ini mengajarkan bahwa tidak semua penderitaan adalah hukuman atas dosa. Kadang-kadang penderitaan terjadi karena Tuhan mengizinkan suatu ujian untuk menunjukkan iman dan kesetiaan seseorang. Alasan kedua mengapa orang baik dapat menderita adalah karena dunia ini telah jatuh ke dalam dosa. Sejak manusia pertama berdosa, dunia tidak lagi sempurna. Penyakit, bencana, ketidakadilan, dan berbagai kesulitan hidup menjadi bagian dari realitas dunia. Oleh karena itu, bahkan orang yang hidup benar tetap dapat mengalami penderitaan. Alkitab mengingatkan bahwa selama manusia hidup di dunia yang rusak ini, tidak ada seorang pun yang sepenuhnya bebas dari penderitaan. Selain itu, penderitaan sering dipakai Tuhan untuk membentuk karakter manusia. Dalam Alkitab kita melihat bahwa banyak tokoh iman justru dibentuk melalui kesulitan. Rasul Paulus misalnya mengalami penjara, penganiayaan, dan berbagai penderitaan. Namun melalui pengalaman itu, imannya semakin kuat dan pelayanannya semakin berdampak. Paulus bahkan menulis bahwa penderitaan dapat menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Dengan kata lain, penderitaan dapat menjadi proses pembentukan rohani yang membuat seseorang semakin dewasa dalam iman. Alkitab juga menunjukkan bahwa penderitaan orang benar tidak selalu sia-sia karena Tuhan memiliki tujuan yang lebih besar yang seringkali tidak langsung terlihat oleh manusia. Kadang-kadang melalui penderitaan seseorang, orang lain dapat melihat iman, ketekunan, dan pengharapan yang luar biasa. Hal ini dapat menjadi kesaksian yang kuat bagi banyak orang. Dengan demikian, penderitaan dapat dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya dan membawa orang lain kepada iman. Yang paling penting, Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan sendiri memahami penderitaan manusia karena Yesus Kristus juga mengalami penderitaan. Ia hidup tanpa dosa, tetapi tetap mengalami penolakan, penganiayaan, dan akhirnya disalibkan. Melalui penderitaan dan kematiannya, ia membawa keselamatan bagi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa penderitaan bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkan seseorang. Justru seringkali Tuhan hadir di tengah penderitaan dan bekerja melalui situasi yang sulit. Selain itu, Alkitab memberikan pengharapan bahwa penderitaan di dunia ini tidak bersifat kekal. Tuhan menjanjikan bahwa pada akhirnya ia akan memulihkan segala sesuatu. Dalam kehidupan kekal bersama Tuhan tidak akan ada lagi air mata, kesedihan, atau penderitaan. Oleh karena itu, orang percaya diajak untuk tetap setia dan percaya kepada Tuhan, bahkan ketika tidak memahami sepenuhnya alasan di balik penderitaan yang dialami. Kesimpulannya, menurut Alkitab orang baik dapat menderita karena berbagai alasan. Dunia yang telah jatuh dalam dosa, ujian iman, proses pembentukan karakter, atau rencana Tuhan yang lebih besar. Kisah Ayub, pengalaman para rasul, dan terutama penderitaan Yesus menunjukkan bahwa penderitaan bukan bukti bahwa seseorang ditinggalkan Tuhan. Sebaliknya, penderitaan dapat menjadi sarana bagi Tuhan untuk membentuk iman, menyatakan kemuliaannya, dan membawa manusia kepada pengharapan yang lebih besar. Oleh karena itu, orang percaya dipanggil untuk tetap percaya kepada Tuhan, bahkan ketika menghadapi penderitaan yang sulit dimengerti.